Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budulur. Perkenalkan, nama saya Raga Rianto dengan NIM 1931501561, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur dalam lingkungan makro perusahaan. Untuk penilaian, ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Masih seputar lingkungan dalam perusahaan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan perusahaan, tepatnya yaitu unsur lingkungan makro. Lingkungan makro perusahaan merupakan bagian dari lingkungan eksternal perusahaan. Jadi begini, dalam lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, untuk lingkungan eksternal sendiri pun dibagi menjadi dua lagi, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Kembali pada topik materi saya kali ini, yaitu lingkungan makro perusahaan. Di sini saya akan langsung menjelaskan tentang unsur-unsur lingkungan makro. Jadi, unsur makro perusahaan itu ada 6. Antara lain, yang pertama itu ada lingkungan kependudukan atau demografi, yang kedua ada lingkungan ekonomi, yang ketiga ada lingkungan fisik, dan yang keempat ada lingkungan teknologi, yang kelima ada lingkungan politik, dan yang keenam ada lingkungan sosial budaya. Namun, sebelum saya sampaikan penjelasan lebih lanjut tentang unsur-unsur lingkungan makro perusahaan, apakah kalian semua sudah mengetahui tentang apa itu lingkungan makro perusahaan? Jangan-jangan kalian semua belum tahu. Oke, jadi perlu saya sampaikan tentang pengertian lingkungan makro perusahaan sebelum saya sampaikan tentang unsur-unsur lingkungan makro perusahaan. Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan mulai pencariannya atas peluang dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Perusahaan perlu untuk memahami kecenderungan dan megatrend yang menandai lingkungan saat ini. Sudah paham ya tentang pengertian lingkungan makro perusahaan? Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan atau unsur-unsur yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan perusahaan. Langsung masuk ke unsur yang pertama, yaitu ada lingkungan kependudukan atau kita bisa sebut dengan demografi. Kekuatan lingkungan yang pertama adalah kependudukan, karena oranglah yang membentuk pasar. Perkembangan kependudukan dari waktu ke waktu yang terus meningkat dapat merupakan suatu peluang sekaligus menjadi ancaman bagi sebuah usaha. Dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, maka pertumbuhan terhadap produk yang dibutuhkan juga akan meningkat. Adapun beberapa hal yang terkait dengan lingkungan demografi, yaitu ada pertumbuhan populasi di seluruh dunia dan bauran usia populasi. Masuk ke unsur yang kedua, ada lingkungan ekonomi. Selain lingkungan kependudukan atau demografi, pasar juga mempunyai lingkungan ekonomi, yaitu terkait dengan daya beli. Daya beli masyarakat yang sangat bergantung pada pendapatan, harga, tabungan, hingga kredit saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan tren utama dalam pendapatan dan pola pembelanjaan konsumen. Masuk ke unsur yang ketiga, lingkungan fisik atau lingkungan alam. Kondisi lingkungan fisik ini sangat berpengaruh bagi suatu usaha yang akan menjalankan bisnisnya. Lingkungan fisik biasanya dikaitkan dengan kondisi lingkungan alam di sekitar usaha serta infrastruktur yang tersedia. Pasar harus menyadari akan peluang dan tantangan yang timbul akibat kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, tingkat populasi yang meningkat, dan pemeran pemerintah yang berubah dalam perlindungan lingkungan. Rusak alam merupakan salah satu permasalahan utama di tahun 1990-an, di mana banyak kota dunia, populasi udara dan air telah mencapai tingkat yang membahayakan. Terdapat keprihatinan yang besar terhadap bahan kimia tertentu yang menimbulkan polusi udara, tanah, dan air. Perundang-undang
Perundang-undangan Baur yang dikeluarkan sebagai akibat gerakan lingkungan adalah telah memukul keras industri-industri yang tertentu. Jadi, pemasaran harus mewaspadai ancaman dan peluang yang berhubung dengan keempat tren dalam lingkungan alam. Masuk lingkungan unsur yang keempat, lingkungan teknologi. Ngomongin teknologi, kita sekarang udah terkenal dengan teknologi. Di mana-mana teknologi. Teknologi merupakan salah satu alam yang dapat mendorong perkembangan usaha. Teknologi mempunyai peluang pembaharuan yang tidak terbatas. Teknologi meningkatkan metode pengolahan yang lebih sempurna. Tetapi, untuk jenis produk yang sifatnya khas, teknologi bukan merupakan faktor penunjang dan pendukung yang utama. Tetapi, secara tradisional, juga perlu tetap dipertahankan untuk menjamin keaslian dan kealamiannya. Salah satu kekuatan yang paling dramatis dalam membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Setiap teknologi baru merupakan sebuah kekuatan tersendiri. Teknologi baru yang memberikan nilai unggul dalam memuaskan kebutuhan akan merangsang aktivitas investasi dan ekonomi. Teknologi baru menciptakan konsekuensi jangka panjang, yaitu tidak selalu dapat diduga. Pemasar harus mengamati tren-tren teknologi, yaitu seperti langkah perubahan teknologi yang semakin cepat, peluang inovasi yang tidak terbatas, anggaran lead bank yang beragam, dan peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi. Masuk unsur yang kelima, lingkungan politik atau hukum. Keputusan-keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan sikap pemerintah yang mempengaruhi dan membatasi gerak perusahaan. Lingkungan ini terbentuk oleh hukum-hukum lembaga pemerintah dan kelompok penentang yang mempengaruhi dan membatasi gerak-gerik berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat. Keputusan pemasaran dipengaruhi kuat oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Lingkungan ini dibentuk oleh hukum dan badan pemerintah dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi beragam organisasi atau individu. Masuk lingkungan makro yang unsur yang keenam, atau kita bisa sebut yang terakhir, yaitu ada lingkungan sosial dan budaya. Pengaruh pembeli atau keinginan membeli sangat ditentukan oleh kebiasaan yang terjadi pada setiap orang dan langsung ditiru oleh pihak lain. Ya ikut-ikutan lah biasa, yang viral diikuti. Kehadiran suatu produk dalam masyarakat serta diterima atau tindakannya yang baru sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat. Lingkungan budaya juga dapat menciptakan peluang yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Keyakinan, nilai-nilai, dan norma seorang dibentuk oleh masyarakat di mana mereka dibesarkan. Manusia hampir menyerap secara tidak sadar pandangan dunia yang merumuskan hubungan mereka dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan alam semesta. Segitu saja dari saya tentang unsur-unsur lingkungan makro atau lingkungan eksternal dengan sifatnya itu lingkungan makro. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.